sahabat Sport 7, udah lama nih nggak ketemu sama Safira. Sehat-sehat semua dong ya, amin. Kalian lagi pada sibuk apa sih? Atau lagi kerjain apa nih? Nah, sesibuk-sibuknya kalian harus sempetin olahraga yang tipis-tipis aja supaya badan kalian tetap sehat dan juga terus bergerak. Mini soccer? Boleh. Tenis juga boleh. Atau yang gampang deh, lari. Gas dong. Atau mungkin basket biar sama kayak Safira. Yuk kita sparring bareng. Malas olahraga karena takut cedera? Jangan dong. Nah, teman-teman basket Safira masih banyak yang salah kaprah nih. Kalau abis duel terus muncul lebam atau memar harus diapain ya? Atau keseleo lalu bengkak. Itu tuh harus kompres air panas atau es batu. Nah, di episode Sport 7 malam ini Safira akan bahas semuanya. Let's go! Abang Gofur nonton wayang. Kita lagi ada di Cibubur bareng Kak Windy Mayang. Halo Kak. Nah, jadi Kak Windy hari ini di episode Sport 7 malam ini kita akan membahas terkait cedera dan juga cara penyembuhannya nih. Selain itu kita juga akan membahas terkait cedera-cedera akut yang menimpa pemain sepak bola profesional. Wah, keren. Nah, Kak Windy aku mau tanya dong. Boleh. Memang benar ya pemain sepak bola profesional yang sudah mengalami cedera lutut itu performanya tidak akan sehebat dulu? Baik, jadi performanya fisioterapi itu bisa membangun. Jadi stigmanya bisa naik. Tapi seiring waktu berjalan, pemain bola ini tuh sangat banyak khawatir setelah pasca cedera itu menurun karena mentalnya. Oke, ini menarik banget nih akan pembahasannya. Karena ada beberapa pemain sepak bola profesional yang harus pensiun dini gara-gara cedera lutut. Nah, kita lihat tayangannya kali ya. Oke. Balik lagi sama Safira yang lagi duet sama Kak Windy Mayang. Hai Kak Windy. Hai. Kak Windy, boleh dong kasih tahu ke sahabat kita nih lagi ada di mana sih? Kita ini lagi di cabang barunya keempat WM Center di Kota Wisata Cibubur. Kenapa sih Kak Windy memilih untuk terjun di dunia fisioterapi? Salah satunya adalah fisioterapi itu adalah bagian dari tenaga medis yang pertama. Yang kedua, secara lowongan pekerjaan itu masih renggang banget karena orang belum ada yang tahu fisioterapi. Oke, kalau misalkan dilihat dari senang dan susahnya, apa sih Kak Windy sebagai terapis? Susahnya, fisioterapi belum dikenal sama masyarakat, makanya itu kita gimana caranya promotion ke masyarakat itu bahwa fisioterapi ini tuh bukan terbaik, tapi ini adalah salah satu layanan fisioterapi untuk membantu fungsi dan gerak. Senangnya adalah kita bisa bertemu banyak orang, atlet dari semua cabur, dan kita membantu banyak orang-orang yang misalkan para lansia sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pasti sahabat pada penasaran dong, siapa sih atlet atau artis yang paling sering ke klinik ini? Kalau saya megangnya langsung kepalanya kayak coachnya gitu, Coach Kas Hartadi, kemudian beberapa atlet nasional kayak All Star, Timnas. Kira-kira selama menekuni profesi sebagai terapis, ada nggak sih cedera yang paling sulit untuk ditangani? Cedera yang paling sulit adalah ketika saraf di punggung itu putus, namanya SCI. Dalam dunia sepak bola, beberapa pemain sepak bola profesional yang mengalami cedera ACL ini performanya tidak sehebat dulu. Di Indonesia minim sekali terhadap fisioterapi, makanya itu adalah mimpi buruk untuk mereka. Sebetulnya cedera itu adalah sinyal untuk kita mengetahui, kayak misalkan nih contohnya, beberapa banyak atlet bola itu kakinya ada yang X, ada yang O. Secara garis besar itu bisa kemungkinan akan terjadi cedera yang atau MCL, LCL itu sebenarnya sudah terlihat. Makanya alignment biomekaniknya harus dilihatin terlebih dahulu biar tidak terjadi cedera. Oke, ini menarik sih. Jadi tuh untuk ACL ini gimana sih cara ngatasinnya dan juga penanganan yang tepat itu seperti apa? Karena kebetulan aku juga pernah ACL nih. Jadi penasaran banget nih menurut Kak Windy gimana? ACL itu ada beberapa grade. Grade 1 goyangannya cuman hanya ringan. ACL ringan cuman hanya paling goyang sedikit. Grade 2 itu udah lumayan goyangannya sedang. Kalau 3 itu udah putus, makanya kalau yang 3 itu kategorinya operasi. Kalau misalkan operasi, mereka harus balik lagi. Dari 6 sampai 12
bulan. Jadi hampir lumayan, bisa 1 musim mereka kalau misalkan kena ACL. Nah sahabat, sekarang mumpung lagi sama Kak Windy, aku mau juga sekalian konsultasi nih. Kebetulan aku kan atlet basket juga dan pernah mengalami cedera ACL. Iya. Jadi aku mau tahu dong Kak Windy gimana treatment yang baik dan benar. Oke. Nah sahabat, Safira sudah selesai nih treatment di Windy Maya Center yang ada di Cibubur. Nah tadi Kak Windy, banyak banget ya ternyata permasalahannya. Iya kan? Nah sekarang nih lagi diapain nih kaki aku Kak Windy? Ini namanya di ultrasound diatermi. Fungsinya untuk melancarkan peredaran darah, healing prosesnya lebih cepat, dan untuk membantu kolagennya lebih cepat gitu. Makanya di healing prosesnya lebih. Nah, untuk ultrasound ini sendiri memang dianjurkan setelah benar-benar tindakan setelah cedera atau harus nunggu beberapa hari setelah cedera? Ini sebetulnya kalau misalkan pasien kan ada akut, subakut ataupun kronis. Nah sebetulnya kita mainnya di intensitas. Kalau misalkan kronis itu intensitasnya berapa, terus kalau subakut berapa. Jadi nggak harus nunggu dulu karena ada beberapa hal yang bisa langsung pakai ultrasound. Nah sahabat, jadi memang untuk cedera ACL itu pemulihannya memang tidak cepat. Tapi apabila kalian ke tempat yang tepat dan melakukan caranya yang benar, kalian bisa banget kok balik ke performa yang terbaik. Nah apabila kalian mengalami cedera, jangan lupa untuk konsul ke ahlinya ya. Dan jangan maksain kalau memang belum sembuh total. Safira dan Kak Windy pamit dulu ya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap menuju ke performa terbaik di lapangan. Dadah!